Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, wabil khusus kepada segenap pengurus Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia se-Provinsi Lampung dan segenap keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Lampung pada setiap tingkatan. Syukur alhamdulillah IKDMI sudah merealisasikan program-program positif untuk masyarakat bersama dengan Kementerian Agama. Salah satu branding kita yang terbaru adalah AKHI, yaitu Akademi Khatib Indonesia. Ini merupakan program kerjasama dengan antara IKDMI dengan Kementerian Agama. Diawali dengan adanya MOU antara IKDMI Lampung dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Tentu ini hal yang positif. Adapun misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih banyak keluarga besar Kementerian Agama terlibat dalam kepengurusan IKDMI? Pertama, sebagai sebuah institusi negara, Kementerian Agama tidak akan mampu yaitu melaksanakan sertifikasi khotib. Kenapa? Karena pertama, jawabannya adalah masjid-masjid di Indonesia ini bukan milik negara semuanya. Mayoritas hampir 80% itu milik masyarakat. Ini saya kutip dari ungkapan atau penjelasan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala, ketika beliau memberi arahan kepada kami selaku pimpinan wilayah sebagai kapasitas beliau sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Ada memang beberapa negara yang benar-benar sangat dominan dalam urusan agama ini, yaitu Pakistan dan juga Malaysia. Mereka membangun tanah wakafnya itu tanah wakaf atas nama negara, dan bangunan-bangunan masjid itu memang milik negara. Bahkan imam dan khatibnya itu digaji oleh negara, disertifikasi oleh negara, gitu loh. Nah, bahkan untuk sertifikasi halal saja kita masih harus melibatkan MUI. Ini bukti bahwasanya organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintah sangat butuh sinergi dengan organisasi kemasyarakatan. Jadi perkataan saya tidak akan mampu itu, ini menyangkut masalah FED, menyangkut masalah hak warga, milik warga, bukan milik negara. Jadi makanya Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia mendorong agar pelaksanaan sertifikasi khotib ini diganti dengan istilah khotib bersertifikat, dan didorong di dalam Rakernas pertama IKDMI tahun 2018 agar pelaksananya adalah IKDMI. Dan syukur alhamdulillah wacana itu semakin maju, ada progresnya pada tahun 2020, yaitu pada bulan Februari 2020 di masa Wakil Presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau meluncing di Istana Wakil Presiden dan saya menghadiri launching itu, program yang diberi nama AKHI, Akademi Khatib Indonesia. Jadi bukan sertifikasi khatib, menjadi khatib bersertifikat. Kenapa? Ada konsekuensi hukum, ada konsekuensi anggaran jika diberi istilah sertifikasi, gitu ya. Anggarannya dari mana? Misalkan sertifikasi khatib dari khatibnya, alangkah membebani masyarakat. Andai kata dari pemerintah, alangkah membebani anggaran negara, dan belum tentu juga masyarakat menerima program ini. Maka sangat tepat jikalau pelaksanaan Akademi Khatib Indonesia itu dilaksanakan oleh IKDMI. Dari masyarakat, kita kan akan merekrut dan membina masyarakat. Oleh masyarakat, karena kita adalah organisasi masyarakat. Untuk masyarakat, kita siapkan kader-kader terbaik, khatib-khatib yang sudah diberi sertifikat untuk diterjunkan ke masyarakat. Tentu
ujungnya adalah sama-sama menuai manfaat 4.0 atau 4.0. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, sama-sama menuai manfaat. Itu jawaban yang pertama, karena masjid di Indonesia mayoritas milik masyarakat. Dan yang kedua, program ya, kalau misalkan sertifikasi khotib akan ditanya bagaimana anggarannya, siapa usernya, siapa operatornya, gitu loh. Gitu ya. Jadi sedangkan tugas-tugas Kementerian Agama yang selama ini menjadi tugasnya saja belum termaksimalkan, teman-teman sekalian. Contoh misalkan selama kami ini coba mempersiapkan akhi kan butuh data by name, by address, by pun untuk memfollow up semua surat dan poster yang masuk ke setiap masjid, tetapi kita tidak dapat datanya secara akurat. Nah, atau minimal ya harus bersusah-susah payah dulu lah, tidak sesuai dengan program yang dicanangkan melalui SIMAS, ataupun nomor teleponnya tidak bisa kita dapatkan pengurus masjid yang harusnya bisa kita akses gitu ya, minimal marbotnya lah ya. Nah itulah menjadi PR, bahkan sekelas Bandar Lampung pun kita nggak punya nomor HP dari pengurus-pengurus masjid itu, bahkan ada yang double counting, tidak update dan seterusnya. Nah ini adalah masalah yang sebenarnya harusnya diselesaikan oleh Bimas Islam, terutama yaitu rekan-rekan penyuluh agama Islam. Saya berharap penyuluh agama Islam bekerja, yang terutama yang non PNS, yang memang banyak jumlahnya, benar-benar bekerja untuk menghimpun data masjid, pesantren, dan nomor HP-nya, serta benar-benar up to date, karena mereka membuat laporan gitu kan. Maka oleh karena itulah posisi IKDM ini hanya sebagai platform saja, sebagai media, sebagai satu wadah untuk memudahkan tugasnya Kementerian Agama, terutama ini adalah programnya pemerintah, CQ Kementerian Agama. Jadi apa yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam yang notabene juga sebagai pengurus IKDMI, sejatinya adalah sedang menjalankan tugasnya, baik itu sebagai PAIF ataupun PAINON. Jadi mohon jangan salah paham. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya ingin sampaikan bahwasanya organisasi masyarakat itu jauh lebih lentur, lebih fleksibel dibandingkan sebuah instansi negara atau institusi lembaga negara gitu ya. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan kearifan lokal gitu ya. Kami sempat mencantumkan tentang tema seperti cegah tangkal radikal terorisme untuk Kota Bandar Lampung, tapi menuai protes. Padahal kalau kita merunut, itu adalah Kep Dirjen Bimas Islam tahun 2017. Begitu ya. Tentu hal ini sangat merugikan bagi KDMI, tetapi langsung kami lakukan moderasi. Karena tujuan kami sebenarnya adalah mengakomodir tema-tema yang masuk dalam 8 spesialisasi penyuluh agama Islam yang ada dalam Kep Dirjen Bimas Islam tahun 2017 yang belum termaksimalkan. Itu bahasa kami ya, maka kami langsung melakukan moderasi, diganti dengan misalkan kajian makna radikal dan makna terorisme dalam sudut pandang Islam dan negara. Itu kan jauh lebih lebih fleksibel kalau organisasi masyarakat, baik waktu pelaksanaan kerjanya dan juga pendekatannya lebih lebih non formal dan informal lah begitu. Dan itu insya Allah lebih efektif, lebih banyak waktunya untuk kita sosialisasi ke masyarakat. Saya sebagai ketua umum IKDMI Lampung tentu tidak keberatan jika ini dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja rekan-rekan penyuluh agama Islam, karena memang itu adalah salah satu bentuk kinerja mereka, benar-benar mengabdi siang malam, tidak lagi dari jam 8 atau dari jam 7 sampai jam 4, tidak, mereka benar-benar all out gitu loh. Jadi kalau ada pihak-pihak yang kurang memahami hal ini, tentu dia tidak tahu sejarahnya gitu, dan mungkin tidak paham tupoksi itu apa. Nah ini kita itu harus out of the box. Urusan negara ini bukan hanya Senin sampai Jumat, bukan hanya jam kerja. Bagaimana BNPT juga merangkul kami gitu. Kenapa? Ada keterbatasan institusi negara dalam mengakses masyarakat, karena ada hal-hal yang sensitif seperti misalnya tadi sertifikasi khotib, sertifikasi dai,
Sertifikasi dai dilakukan oleh MUI, bukan oleh Kementerian Agama. Itu ya, ada namanya ADDW kalau nggak salah, Akademi Dai Wasatiyah begitu. Itu kan sebenarnya kan program negara, tetapi dilakukan oleh diimplementasikan oleh MUI. Dari mana anggarannya? Ya, saya kurang paham, kemungkinan besar ya bantuan dari negara lah. Nah, sedangkan IKDMI belum ada satu peser pun duit kecuali dari BWI, dan tidak ada sementara ini sampai saat ini belum. Jadi jangan dianggap kami ini titipan tema segala macam, tidak. Kami benar-benar merisaukan tentang urusan bangsa dan negara ini, bagaimana kita juga niatnya adalah menjaga agama kita sendiri. Yang terakhir, untuk urusan DMI dan IKDMI saya ingin sampaikan rekan-rekan semua, itu urusan internal di tingkat wilayah. Saya pikir bisa kita selesaikan baik-baik, dan di tingkat kabupaten kota tidak usah ikut-ikutan, karena masalah ini adalah masalah yang butuh pengetahuan lebih dalam ya gitu. Jadi agar bisa saling menjaga, dan saya paham mana daerah-daerah yang aquo gitu ya, atau status quo lah bahasanya. Statusnya tuh nggak ada tuannya gitu ya, nggak ada ketua DMI-nya, ataupun pengurus DMI-nya diangkat dalam keadaan demisioner. Tetapi kami, kalau memang nanti Pak JK datang ke Lampung dan kami sebagai Banom diundang dalam rangkaian kegiatan pelantikan, kami akan datang. Kami akan nyatakan mengakui kepengurusan PWDMI Lampung, tetapi dengan catatan kami tetap akan mempermasalahkan yaitu mekanisme pelaksanaan muswil yang inkonstitusional ya, dan juga kami akan mempermasalahkan yaitu mengeluarkan SK pengangkatan beberapa daerah, pengurus daerah, sedangkan dalam status non legal standing itu ya. Karena SK kepengurusan PWDMI Lampung itu kan sudah habis November 2018. Nah, baru dilaksanakan muswil lagi November 2020. Tapi sepanjang ini demisioner ini mengangkat pengurus daerah. Ini kan masalah. Dan pelaksanaan muswil itu tidak mendapatkan SK caretaker dari pusat sesuai dengan amanah ADART hasil Muktamar 2017 ketika sudah melampaui masa 1 tahun sejak matinya SK. Itu kami lebih paham. Insya Allah kita bisa diajak silaturahim. Untuk urusan umat ini kami hilangkan egoisme, kami hilangkan ego sektoral. Mari kita kerja bareng-bareng. Jangan lagi dibatasi oleh ruang waktu kerja dan segala macam. Ada niat, tolong didukung. Dan kami tidak ada anggaran dari negara. Kami justru membantu negara dalam menjaga agama dan persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.